Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khalifa Putri Zaki dari Prodi D3 Keperawatan Stikes Jurusan. Dari sini saya akan membahas tentang aspek budaya dalam aspek keperawatan untuk memenuhi mata kuliah etika keperawatan. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan adalah suatu sistem gagasan, tindakan, hasil karya manusia yang diperoleh dengan cara belajar dalam rangka kehidupan masyarakat. Nah, masuk di sini adalah gimana itu tindakan kita terhadap hasil karya manusia dengan cara kita mengapresiasikannya. Lalu ada 3 wujud kebudayaan manusia. Tiga wujud kebudayaan manusia itu yaitu yang pertama, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, dan norma-norma dan peraturan sebagainya. Maksudnya itu adalah bahwa wujud tersebut merupakan suatu wujud ideal dari kebudayaan, yang memiliki sifat seperti abstrak dan tidak dapat diubah ataupun difoto. Nah, contohnya itu kita dapat kenal sebagai adat istiadat. Nah, adat istiadat contohnya seperti adat istiadat, atau dapat kita kenal sebagai dalam karangan buku-buku hasil karangan lain. Jadi, maksudnya wujud kebudayaan sebagai kompleks nilai-nilai atau gagasan peraturan itu, contohnya adat istiadat. Jadi, adat istiadat itu kan turun-temurun, jadi tidak bisa diubah ataupun difoto ataupun yang kita mengubahnya. Lalu yang kedua, ada wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Nah, ini juga disebut sistem sosial. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya itu bagaimana bagaimana cara kita melakukan observasi atau interaksi kepada sesama manusia. Lalu yang ketiga itu ada wujud budaya sebagai benda hasil karya manusia. Nah, contohnya itu seperti candi, komputer, pabrik baja, kapal, batik, dan kancing, baju lain sebagainya. Maksudnya di mana wujud tersebut tuh dapat kita lihat dan dapat kita rasakan kegunaannya. Nah, lalu ada aspek budaya yang mempengaruhi perilaku kesehatan. Yang pertama adalah persepsi masyarakat terhadap sehat sakit. Masyarakat mempunyai batasan sehat atau sakit yang berbeda dengan konsep sehat sakit menurut mereka masing-masing. Nah, yang kedua ada kepercayaan. Kepercayaan dalam masyarakat ini sangat dipengaruhi oleh tingkah laku kesehatan. Beberapa pandang itu juga berperilaku. Contohnya, orang-orang Islam di pedesaan itu menganggap bahwa suatu penyakit itu adalah cobaan dari Tuhan. Lalu yang ketiga pendidikan. Masih banyak penduduk yang berpendidikan rendah ataupun kurang. Nah, jadi mereka tuh menganggap bahwa kesehatan itu sering sulit ditangkap, dengan cara menyampaikannya pun tidak sulit disampaikan. Lalu yang keempat ada nilai kebudayaan. Nah, masyarakat Indonesia terdiri dari macam-macam suku bangsa yang mempunyai perbedaan dalam memberikan nilai pada suatu objek tertentu. Nah, nilai kebudayaan ini memberikan sifat unik bagaimana cara hidup persepsi masyarakat terhadap kebutuhan dan pilihan mereka untuk bertindak. Lalu yang kelima ada norma, merupakan aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat yang dipakai sebagai panduan, tatanan, dan tingkah laku sesuai yang diterimanya. Contohnya itu seperti ini, masyarakat itu kan masyarakat yang menetap, contohnya itu kayak bila masyarakat sedang sakit harus diperiksa oleh dokter wanita, dan masyarakat memandang lebih bergengsi beras putih daripada beras merah, padahal mereka mengetahui bahwa vitamin B1 itu lebih tinggi dibanding beras merah daripada beras putih. Yang keenam ada inovasi kesehatan. Tidak ada kehidupan sosial masyarakat tanpa ada perubahan. Bahkan alat-alat kesehatan pun semakin lama semakin berkembang dan semakin canggih. Nah, contohnya itu rujukan perilaku hidup bersih sehat. Bahkan yang diyakini bahwa perilaku kesehatan yang baik adalah ide punyaan hanya petugas kesehatan yang benar. Jadi itu dimana seorang petugas kesehatan jika akan melakukan perubahan perilaku kesehatan harus mampu menjadi contoh dalam perilaku kehidupan sehari-harinya.
Nah, lalu ada keperawatan transkultur. Nah, keperawatan transkultur ini merupakan ilmu dan kiat yang humanis yang difokuskan pada perilaku individu atau kelompok, serta proses bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan perilaku sehat atau perilaku sakit secara fisik dan psikokultural sesuai dengan keperawatan kebudayaan. Nah, jadi pelayanan keperawatan transkultur ini diberikan kepada pasien sesuai dengan latar belakangnya, sesuai dengan latar belakang kebudayaannya. Lalu ada tujuan keperawatan transkultur. Yang pertama itu tujuan penggunaan keperawatan transkultur adalah pengembangan sains dan keilmuan yang humanis sehingga tercipta praktik keperawatan pada kebudayaan yang spesifik dan universal. Nah, maksudnya itu kebudayaan spesifik itu apa? Kebudayaan spesifik adalah kebudayaan yang dinilai kebudayaan yang mempunyai nilai dan norma yang spesifik dan tidak dimiliki oleh kelompok lain seperti suku Osing, Tengger, ataupun Dayak. Nah, sedangkan kebudayaan universal adalah kebudayaan yang mempunyai nilai dan norma yang diyakini atau dapat dilakukan oleh hampir semua kebudayaan seperti budaya olahraga untuk mempertahankan kesehatan. Lalu yang kedua ada negosiasi budaya, adalah intervensi dan implementasi keperawatan untuk membantu kita beradaptasi terhadap budaya tertentu. Nah, maksudnya itu bagaimana seorang klien yang sedang hamil mempunyai pantangan untuk makan makanan yang berbau amis, misalnya ikan, misalnya ikan, cumi ataupun yang lainnya. Maka klien tersebut dapat mengganti ikan dengan sumber protein nabati yang lainnya. Lalu yang ketiga ada restrukturisasi budaya. Nah, restrukturisasi budaya tersebut dapat dilakukan jika budaya yang dimilikinya merugikan status kesehatan klien. Nah, di sini perawat itu dapat melakukan strukturisasi gaya hidup klien yang biasanya merokok menjadi tidak merokok, yaitu memang hanya membutuhkan waktu yang sangat lama. Selanjutnya, ada peran perawat dalam menghadapi aneka budaya, yaitu perawat yang pertama itu adalah sebagai caregiver. Nah, sebagai perawat atau pelaku pemberi asuhan keperawatan, perawat dapat memberikan pelayanan keperawatan secara langsung ataupun tidak langsung kepada klien. Nah, dalam melakukan caregiver ini, itu perawat melakukan pendekatan seperti melakukan pengkajian dalam upaya mengumpulkan data dan evaluasi yang benar. Lalu, menegakkan diagnosis keperawatan berdasarkan hasil analisis data, merencanakan intervensi keperawatan sebagai upaya mengatasi masalah yang muncul dan membuat langkah atau cara pemecahan masalah, lalu melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana yang sudah direncanakan, lalu melakukan evaluasi berdasarkan respon klien terhadap tindakan yang perawat lakukan. Lalu yang kedua ada klien advokat. Sebagai advokat klien, perawat berfungsi sebagai penghubung antara klien dengan tim kesehatan lainnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan klien. Jadi peran advokat ini itu sangat sekaligus mengharuskan perawat bertindak sebagai narasumber dan fasilitator dalam tahap pengambilan keputusan terhadap upaya kesehatan yang dijalani oleh klien. Nah, selain itu, perawat juga harus dapat memperhatikan dan melindungi hak klien, antara lain itu hak atas informasi, di mana pasien itu berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Yang kedua, hak mendapatkan informasi yang meliputi tentang penyakit yang diderita atau tindakan medik apa yang dilakukan oleh perawat, lalu alternatif ataupun risiko lainnya. Kemudian ketiga adalah konselor. Nah, tugas utama perawat adalah mengidentifikasi perubahan pola interaksi klien terhadap keadaan sehat sakitnya, di mana perawat ini memberikan konseling atau bimbingan kepada klien, keluarga, maupun masyarakat tentang masalah kesehatan sebagai prioritas. Nah, konseling ini diberikan kepada individu atau klien dalam mengintegrasikan pengalaman kesehatan dengan pengalaman yang perlu pemecahan masalah, difokuskan pada masalah perawatan. Lalu ada yang keempat itu edukator. Nah, di mana perawat membantu klien meningkatkan kesehatannya melalui pemberian pengetahuan yang terkait dengan tindakan medikal yang diterima klien dan keluarga, sehingga
dapat menerima tanggung jawab tersebut hal-hal yang dilakukan. Lalu ada kolaborator. Perawat bekerja sama dengan tim kesehatan lainnya dalam menentukan rencana atau pelaksanaan asuhan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan kesehatan klien. Yang keenam ada koordinator, di mana perawat memanfaatkan semua sumber-sumber potensi yang ada, baik materi maupun kemampuan klien serta koordinasi. Nah, dalam menjalankan peran ini sebagai koordinator, perawat dapat melakukan hal tersebut hal-hal berikut, yaitu mengordinasi seluruh pelayanan keperawatan. Yang kedua, mengatur tindakan keperawatan yang akan bertugas. Yang ketiga, lalu mengembangkan sistem pelayanan keperawatan. Lalu ada memberikan informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan keperawatan pada sarana kesehatan. Yang ketujuh ada change agents. Sebagai pembaruan, perawat mengadakan inovasi dengan cara berpikir, bersikap, bertingkah laku, dan meningkatkan keterampilan klien ataupun keluarga agar menjadi sehat. Yang kedelapan ada konsultan. Nah, di mana perawat ini berperan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan kondisi spesifik lainnya untuk menghadapi berbagai elemen dan fenomena kebudayaan yang ada di masyarakat. Nah, untuk menghadapi tersebut, perawat harus menjalankan perannya memahami tahap-tahapan pengembangan kompetensi budaya, di mana yang pertama itu perawat harus pahami dulu budaya bersifat dinamis. Nah, hal ini merupakan proses kumulatif dan kelanjutan. Hal ini harus dipelajari dan dibagi orang lain. Lalu perilaku dan nilai budaya yang ditunjukkan oleh masyarakat. Kemudian, budaya bersifat kreatif dan sangat bermakna dalam hidup. Lalu yang kedua itu proses pemikiran yang terjadi pada perawat jika terjadi juga pada orang lain, tetapi dalam bentuk beda arti. Lalu yang kedua, biasanya nilai budaya ditafsirkan secara internal. Yang ketiga, nilai budaya tidak selalu tampak kecuali jika mereka berbagi secara sosial. Yang ketiga itu di mana budaya menggambarkan keyakinan bahwa banyak keragaman budaya yang ada atau sudah sesuai dengan budaya masing-masing. Nah, lalu ada yang gimana seorang perawat harus mengembangkan kemampuan untuk bekerja dengan tim kesehatan yang berbeda konteks, sehingga mereka dapat menilai ataupun mengetahui perkembangan kemampuan dari berbagai budaya. Lalu ada paradigma transkultur nursing. Nah, menurut Leigh Nigel mengatakan paradigma keperawatan transkultur sebagai cara pandangan atau keyakinan nilai-nilai konsep dalam terlaksananya asuhan keperawatan yang sesuai dengan latar belakang budaya terhadap 4 konsep sentral keperawatan, yaitu manusia, sehat, lingkungan, dan keperawatan. Yang pertama, manusia. Manusia adalah individu, kelompok, atau keluarga yang memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini dan berguna untuk mencapai pilihan dan melakukan keputusan, di mana manusia ini memiliki kecenderungan untuk mempertahankan budayanya pada setiap tempat ataupun setiap saat dimanapun mereka berada. Yang kedua itu sehat. Nah, kesehatan adalah keseluruhan aktivitas yang dimiliki oleh klien dalam mengisi kehidupannya, di mana kesehatan merupakan suatu keadaan sejahtera baik secara fisik, normal, sosial, maupun ekonomi, serta tidak terpapar oleh penyakit apapun. Nah, di mana klien dan perawat ini mempunyai tujuan sama, yaitu tujuannya apa? Sama-sama mempertahankan kesehatannya. Lalu yang ketiga itu ada lingkungan. Nah, lingkungan itu adalah faktor yang sangat berpengaruhi dalam perkembangan keperawatan dan perilaku klien. Nah, lingkungan dipandang sebagai suatu totalitas kehidupan di mana klien dengan budayanya saling berinteraksi. Nah, terdapat tiga bentuk lingkungan, yaitu ada fisik, sosial, dan simbolik. Nah, lingkungan fisik itu apa? Lingkungan fisik adalah lingkungan alam yang diciptakan oleh manusia, seperti daerah khatulistiwa, pemukiman padat, dan iklim. Lalu ada lingkungan sosial. Bagaimana seorang klien bersosialisasi dengan individu, keluarga, ataupun kelompok ke dalam masyarakat yang luas, di mana lingkungan sosial ini adalah si klien harus mengikuti struktur atau aturan-aturan yang berlaku di lingkungan tersebut. Kalau lingkungan simbolik adalah keseluruhan bentuk dan simbol yang menyebabkan individu
ataupun kelompok merasa bersatu seperti musik, seni, dan lain-lainnya. Yang keempat ada keperawatan. Nah, asuhan keperawatan adalah suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan kepada klien sesuai dengan latar belakang budayanya. Asuhan keperawatan ini ditunjukkan memandirikan individu dengan budaya klien. Nah, kesimpulannya adalah transkultur nursing adalah suatu area atau wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan keperawatan yang memfokuskan pandangan perbedaan atau persamaan dalam suatu budaya. Nah, yang menghargai asuhan sehat sakit dan didasarkan pada nilai-nilai budaya manusia, kepercayaan dan tindakan. Dan ilmu ini digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan dan budaya kepada manusia.